banyak diperbincangkan karena baru ditetapkan oleh pemerintah, kemudian banyak sekali konsep mengenai undang-undang yang baru saja disahkan oleh pemerintah. Dan kuliah umum ini juga sebenarnya lanjutan dari salah satu modul kita yang ada di musik bisnis, yaitu Legal and Publishing. Tapi saya nggak akan banyak ngobrol karena nanti sudah ada Irfan yang pasti akan ditunggu-tunggu sama teman-teman semua mengenai apa sih sebenarnya materi yang lagi banyak diomongin sama semua orang ini. Gitu aja. Terima kasih. Saya langsung ke Irfan. Silakan, Pak. Terima kasih Om Boim. Selamat siang semuanya. Semoga sehat selalu. Itu yang paling mahal sekarang ya, sehat. Selain pandemi nggak kelar-kelar ya. Oke, ini saya izin untuk share ya. Jadi judul hari ini adalah pengelolaan royalti lagu dan atau musik atau implementasi dari PP 56 tahun 2001. Nah, sebetulnya yang menggelitik sebenarnya ini lagu dan atau musik. Sebenarnya lagu dan atau musik. Sebenarnya apa sih beda lagu dan atau musik? Jadi memang waktu PP ini dirancang harus ada bahasa sederhana yang bisa dimengerti. Jadi lagu itu dimaknai sebagai hak cipta, musik itu dimaknai sebagai hak terkait. Atau kalau dalam konteks industri kita itu adalah pasca rekaman ya. Nah, itu udah diatur dalam undang-undang yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang 28/2014. Saya mulai aja. Kenapa harus ada undang-undang? Kenapa harus ada PP ya dari undang-undang? Nanti saya jelaskan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu di sini bahwa ada sebuah ekosistem. Ini baru hak cipta ya, belum hak terkait atau ekosistem produksi karya rekam gitu ya, itu belum sampai sana. Ini baru ekosistem hak cipta saja. Ini memang udah kompleks gitu. Kita kalau ngelihat di sini itu dari aspek ini di bawah ini ada rantai nilai ya. Jadi rantai nilai ini kita sebut dengan sebuah ekosistem. Jadi kalau ini sampai nggak berjalan, putus gitu ya, maka tidak akan jadi ekosistem lagi gitu. Nah, dalam hal ini aktor-aktor dalam setiap rantai nilai ini memang harus saling mensupport, saling mengapresiasi ya. Kita kalau lihat gitu dari paling hulu itu adalah ada pencipta lagu yang dikelola oleh musik publisher, tugasnya apa? Dia composing. Lalu udah kompos itu dia gimana? Nah, dia akan merekam nanti dalam bentuk demo untuk bisa nanti diperdengarkan kepada para pengguna. Dan akhirnya bisa didistribusikan kepada dalam konteks hal ini pengguna ya. Nah, di sini didistribusikan itu akan kita masuk ke dalam sebuah istilah namanya performing rights di sini, ditampilkan gitu. Jadi hak ekonomi paling tua. Jadi kalau direkam tuh bukan hak ekonomi yang paling tua ya. Yang paling tua tuh hak ekonomi adalah performing rights, hak untuk mengumumkan. Jadi kalau misalnya kembali ke tahun 2005, saya selalu cerita Jason Mraz tuh bikin lagu I'm Yours gitu. Lagunya belum direkam, tapi udah dimainkan kepada publiknya setiap dia manggung, dan setiap dimainkan dia udah dapat royalti. Nah, itulah hak performing rights meskipun belum direkam gitu. Nah, jadi dalam konteks ini setelah kreasi dia coba duplikasi. Nah, ini salah satu yang mandatory ya. Kalau bicara hak cipta gitu ya, itu adalah sesuatu yang harus difiksasi gitu. Jadi dari intangible menjadi tangible. Apa dalam bentuk misalnya demo rekaman gitu masuk ke voice note gitu kalau di zaman sekarang gitu ya. Kalau dulu kan harus direkam misalnya di tape gitu ya atau di CD gitu. Nah, kalau sekarang udah bisa voice note, voice note bentuk fixate. Nah, itu bentuk demo gitu ya. Nah, setelah itu setelah difiksasi dia akan memiliki hak yang kita sebut dengan hak cipta. Jadi ciptaan sama hak cipta itu dua hal yang berbeda. Jadi ciptaan itu nggak punya perlindungan, protections. Nah, yang dimaksud protections itu adalah di mana dia bisa mengeksploitasi, dia bisa mendapatkan hak ekonomi dari hasil ciptaannya. Nah, disitulah hak cipta itu dimiliki oleh pencipta lagu. Setelah itu dia akan distribusi. Cara distribusi paling sederhana itu apa? Menampilkan kepada publik kan. Nah, itulah performing rights. Nah, makanya setelah dia miliki hak ciptanya, maka akan memiliki hak ekonomi dan hak moral gitu. Nah, harus didata dan segala macam. Baru nanti digunakan kepada aspek-aspek industri yang terkait ya gitu.
atau kita sebut bisa namanya konsumsi. Di mana nanti kalau orang suka, itu akhirnya akan ada namanya apresiasi. Apa itu apresiasi? Salah satunya viewership-nya bagus, terus sales-ship-nya bagus, terus ada awarding gitu ya, awarding oleh siapa aja, asosiasi, lembaga swasta, pemerintah dan lain-lain gitu ya, itu apresiasi gitu ya. Lalu ada pendidikan gitu, karena kenapa? Karena semakin orang merasa bahwa ini ada industrinya, maka industri harus dirawat gitu. Makanya hadirat SAE Institute di sini adalah bagian dari rantai nilai yang nggak bisa putus gitu ya, karena bertanggung jawab untuk menghasilkan iterasi berikutnya yang lebih bagus. Kenapa? Karena kalau orang terdidik kan secara teori proses kreasi, reproduksi, distribusi, konsumsinya akan jadi lebih baik dan nggak pernah berhenti gitu ya, akan terus putar aja terus kalau kita lihat ini, kreasi, reproduksi, distribusi, konsumsi, apresiasi, ini akan muter terus gitu ya. Nah ini kan jelimet ya, kalau misalnya ini ekosistemnya liar maka kan jadi rimba gitu ya. Nah rimba ini kan nggak ada aturan. Nah akhirnya apa? Siapa yang kuat, siapa yang menang. Nah itu kan bukan dalam prinsip yang akan kita tuju dalam berindustri. Makanya perlulah diatur yang disebut dengan namanya undang-undang. Nah tapi kali ini kita nggak bahas lebih deep tentang undang-undangnya, tapi kita akan bahas tentang PP. Jadi PP itu adalah peraturan pemerintah. Nah, buat teman-teman sekalian, jadi peraturan pemerintah itu apa sih sebetulnya? Jadi peraturan pemerintah itu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagai nama mestinya. Nah, undang-undang mana nih yang ditetapkan undang-undang mana yang dijalankan sih sebetulnya? Undang-undang yang dijalankan adalah Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Di mana di dalamnya telah mengatur apa aja yang harus diatur ya dalam hak cipta, penggunaannya, bagaimana hak cipta itu diakui oleh negara, bagaimana dicatatkan. Nah, tapi setelah hampir 7 tahun baru ada aturan pelaksananya lah kira-kira dalam bentuk peraturan pemerintah, itu PP 56 2021. Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang 28 2014 itu ada sebetulnya 9 hak ekonomi, tapi saya selalu menyederhanakan menjadi 4 gitu karena kebanyakan sebenarnya sama gitu. Jadi ada hak ekonomi sebanyak 9 di dalam undang-undang kita. Nah, tapi saya selalu menyederhanakan jadi 4, kira-kira menjadi 4 ya kita saat ini. Hak yang diatur dalam undang-undang kita gitu ya. 1 hak reproduksi, hak derivatif yang nomor 2, yang ketiga itu hak distribusi, yang keempat adalah performing rights atau hak untuk memulai kepada publik. Nah, hak mereproduksi ini apa sih sebetulnya? Tuh lihat ada tulisan cover versions ya. Nah, jadi jelas ya, cover versions itu adalah hak eksklusifnya pencipta. Jadi definisi cover version itu apa sih? Jadi bukan original performer atau bukan performer pertama. Selebihnya itu cover version. Nah, itu diatur dalam undang-undang bagaimana untuk mereproduksi sebuah lagu itu dalam konteks hak cipta itu diatur dalam undang-undang. Begitu juga karya rekam orisinil gitu ya. Kalau misalnya ada sebuah lagu yang baru diciptakan, terus lagu tersebut ingin dinyanyikan oleh seorang performer gitu ya, misalnya contoh Idol nih misalnya, Tiara Andini nyanyi lagunya Mas Yofi gitu ya. Nah, si Mas Yofi ini memberikan hak reproduksinya kepada labelnya Tiara untuk Tiara sebagai artisnya bisa menyanyikan lagunya Mas Yofi. Nah, itu adalah hak reproduksi yang dikasih, atau dalam konsensus industri biasa dikenal namanya mechanical rights ya. Gitu. Nah, itu hak pertama yang dimiliki oleh pencipta lagu, itu hak untuk mereproduksi. Yang kedua tuh hak untuk produk derivatif. Nah, teman-teman kalau nonton film, coba deh nonton film horor gitu, tapi nggak ada musik atau lagu, nggak jadi serem deh. Karena yang bikin serem tuh musiknya sebetulnya film horor. Coba teman-teman juga nonton film komedi gitu. Selain emang aktor komediannya, background music yang mendukung setiap adegan itu akan membuat film itu jadi lebih lucu. Nah, ini adalah salah satu bentuk bagaimana musik, lagu itu akan memberikan added value kepada produk derivatif
atau dalam hal ini adalah produk lainnya selain musik yang akan berujung kepada sales lebih bagus, lebih bisa dinikmati, lebih bisa diterima gitu ya, karena adanya unsur lagu dan atau musik gitu. Nah, dalam hal ini pengguna dalam hal film, sinetron, games ya, coba misal main games gitu nggak ada sound effect-nya gitu ya, mute gitu, bingung juga kan, udah game over atau lagi tegang gitu, ada boss enemy gitu ya, terus makin tense kalau ada musik kan jadi semangat mainnya gitu ya. Itu nggak ada gitu, kalau nggak ada gimana gitu, pasti kan nggak seru. Makanya dalam hal ini bisa dibilang musik itu memberikan kontribusi yang sangat besar, bahkan kalau nanti teman-teman bisa cari ya, ada referensi di luar sana, itu research gitu, hasil kajian, bagaimana musik berkontribusi terhadap film, bagaimana musik berkontribusi terhadap sebuah sales, sebuah restoran gitu ya, terhadap iklan gitu ya, itu minimum 50%. Itu membuat bahwa tanpa ada musik, mungkin produk itu jadi nggak laku. Nah, oleh karena itu, pengguna dalam ini production house film, production house iklan, advertisement atau brand dari sebuah produk yang menggunakan musik, ini harus memiliki izin produk derivatif ketika menggunakan musik. Izinnya namanya apa sih kalau dalam konteks industri? Biasa kita sebut namanya synchronization rights, hak untuk menyelaraskan musik. Jadi antara visual dengan audio itu diselaraskan. Nah, itu hak yang harus dimiliki oleh penyelaras itu adalah synchronization rights. Jadi kalau misalnya ada video klip gitu ya, film gitu ya, ada menggunakan lagu, hak rights yang perlu di-clearance adalah namanya synchronization rights. Begitu juga iklan, gitu. Games juga sama gitu. Kebayang nggak misalnya Tetris gitu ya, kan sampai ada kumpulan tuh ya, dinyanyikan sama London Philharmonic Orchestra gitu, dibikin satu album gitu, musik-musik dalam games gitu. Betapa musik dalam games itu ikonik banget gitu. Jadi kalau udah denger gitu ya, langsung bisa ingat, oh game-nya kira-kira kayak begini. Nah, jadi itu salah satu yang memberikan nilai tambah ya untuk produk-produk seperti film, iklan, web series gitu ya, games. Yang ketiga tuh adalah hak untuk distribusi, di mana salah satunya sekarang banyak platform-platform digital seperti streaming platform, UGC platform, social media service platform gitu ya. Itu perlu mendapatkan hak ini untuk mereka bisa membuat available lagu-lagu yang ada dalam platform ini. Makanya biasanya pemilik hak tuh akan memberikan hak nomor 3 ini, hak distribusi. Nah, hak untuk mengumumkan inilah yang terakhir ini yang kita akan bahas lebih dalam konteks implementasi PP 56 tahun 2021. Karena yang diatur ini adalah dalam PP ini ada hak untuk mengumumkan saja. Jadi sebetulnya saya cuma contoh 3, ada broadcast media, konser, karaoke gitu ya. Tapi sebetulnya ada 26 industri sebetulnya. Kalau bicara dunia ya, di Indonesia ada 13 industri yang udah diatur. Apa aja yang termasuk layanan umum bersifat komersial gitu. Makanya ini yang kemarin kira-kira lebih di highlight gitu ya. Wah, harus bayar gitu. Sebetulnya sih enggak. Ini udah lama sebetulnya diatur sebenarnya. Cuma juklaknya nih ya, kira-kira tanda kutip juklaknya itu baru ada dalam bentuk PP ini 7 tahun kemudian setelah undang-undang itu ada. Nah, ini lebih jelas. PP nomor 56 2021 mengatur gitu ya, mengatur hak ekonomi dalam layanan publik bersifat komersial seperti pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, dan komunikasi ciptaan yang tadi. Nah, udah ada keputusan Menteri tahun 2016 gitu ya, itu terkait industri-industri mana yang udah punya tarif gitu ya. Jadi dalam hal ini bisa dibilang bahwa kalau kita sebut 3 hak ekonomi ini sebetulnya sama dengan yang kita biasa sebut dengan performing rights gitu. Jadi bukan hal baru sebetulnya, cuma ini diperjelas saja, diperkuat bahwa tidak perlu ada keraguan untuk membayar performing rights sebagai pengguna-pengguna. Karena kenapa? Karena memang
Ya itu tadi, kajiannya udah banyak gitu ya. Restoran, hotel, kafe, TV, radio gitu ya. Itu dengan menggunakan musik itu akan mendapatkan manfaat ekonomi dalam konteks sales yang akan lebih bagus gitu dengan adanya musik ya. Jadi jangan sampai salah perspektif gitu ya, bahwa mereka menganggap tempat mereka itu mempopulerkan. No, ini adalah sebuah yang mutual gitu. Jadi dalam konteks tersebut justru sales itu bisa menjadi tercipta karena adanya atau terjadi lebih baik karena adanya musik gitu. Kira-kira begitu. Nah itu diatur lah lebih jelas. Cuma saya sebenarnya agak tertarik bahas apa aja siapa aja harus bayar berapa gitu ya, karena itu bukan barang baru gitu ya dalam konteks industri musik kita gitu. Justru dalam konteks PP 56 tahun 2021 ini yang teman-teman harus perhatikan, dua ini, bahwa Indonesia itu akan membangun namanya pusat data lagu dan atau musik yang nggak pernah ada tadinya di Indonesia gitu ya. Kebayang nggak sekarang teman-teman punya, jika teman-teman itu ada pencipta lagu atau pemain musik gitu ya, terus lagunya ada di platform digital gitu. Terus kalau kita nggak punya pusat data lagu dan atau musik, terus gimana gitu kan? Gimana kita dikenal gitu? Misalnya ada seorang pencipta namanya Andi gitu, ada berapa Andi gitu yang ada di dalam sebuah sistem gitu kan? Ada berapa nama Andi gitu. Nah terus kalau dalam sistem Andi yang satu sama Andi yang dua gimana bedainnya gitu kan? Terus ada lagu judulnya Cinta gitu. Ada berapa lagu judulnya Cinta gitu. Cinta yang satu sama cinta yang dua gimana bedainnya? Nah, justru ini yang nanti akan menjadi highlight gitu yang perlu kita perhatikan, bahwa PP nomor 56 tahun 2001 tentang implementasi royalti, pengelolaan royalti lagu dan atau musik ini. Itu bicara tentang bagaimana Indonesia membangun pusat data lagu dan atau musik gitu. Dan juga tata cara pengelolaan royaltinya. Maka kalau kita lihat lagi, siapa yang akan bangun ini? Yang bangun ini adalah menteri. Dalam hal ini menteri itu adalah Menteri Hukum dan HAM. Dan ketika udah dibangun akan dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, hal ini menurut saya ya adalah bentuk nyata gitu dari Indonesia agar menjadi relevan dengan perkembangan teknologi informasi dalam industri musik yang saat ini udah serba digital gitu. Kita mungkin kalau bicara musik udah susah ya terpisah dari layanan streaming services sekarang. Kayak Spotify gitu ya, Apple Music, atau mungkin beberapa Joox gitu ya. Dan juga UGC platform seperti YouTube gitu ya. Mungkin satu hari nggak buka layanan itu ada yang janggal gitu kalau penikmat musik. Karena itu udah kayak jadi bagian dari hidup gitu. Misal kita commute gitu ya dari rumah ke tempat kerja, ke kuliah gitu, mendengarkan musik pasti dari layanan itu kebanyakan. Udah nggak ada lagi mungkin yang bawa Walkman, bawa Discman gitu ya. Mungkin Walkman juga orang-orang sekarang dengar apa itu Walkman gitu ya. Nah itu udah obsolete lah. Nah sekarang udah serba digital gitu. Nah berarti kalau begitu kita harus menyikapinya juga dengan serba digital. Nah kebayang kan kalau misalnya kita bikin lagu judulnya Cinta, almarhum Chrisye juga punya lagu judulnya Cinta gitu. Terus gimana bedainnya? Nah ini kan harus diatur sedemikian rupa ya. Maka itu kalau kita bicara pasal 7 nanti teman-teman lihat gitu ya, itu jelas tuh bagaimana nanti kita sebagai pencipta lagu tuh harus dicatat. Lagu-lagu kita harus dicatat. Bikin apa sih? Bikin melodinya, notasinya, atau bikin liriknya gitu kan. Nah itu harus jelas tuh, supaya jangan sampai salah alamat nanti begitu dibayar gitu. Karena sekarang lirik aja tuh udah bisa menghasilkan royalti gitu ya. Dulu juga udah, cuma sekarang tuh ya kalau teman-teman lihat ada penyanyi gitu di depannya ada iPad itu kan ngeliat lirik ya. Nah itu biasanya ngeliat lirik dari sebuah website gitu ya. Nah website itu bayar atas penggunaan eksploitasi lirik tersebut gitu. Nah itu satu hal yang nanti juga harus dikelola, bagaimana website itu bisa bayar gitu kalau misalnya pusat data lagunya nggak ada gitu, kira-kira kan kayak begitu ya. Nah jadi Indonesia dengan bangun pusat data ini akan sejajar dengan negara-negara maju yang udah sadar ya lebih dulu gitu betapa pentingnya memiliki pusat data lagu dan atau musik. Saya nggak tahu apakah teman-teman pernah dengar yang namanya MMA, Music Modernization Act. Di Amerika itu juga
mengamanahkan untuk membuat namanya MLC. Apa itu MLC? Adalah Mechanical Licensing Collective. Jadi kira-kira sama lah bagaimana secara kolektif hak mekanikal itu bisa dikolek dari layanan digital. Nah, di Amerika itu mereka bikin MLC ini, dan mereka langsung fokus sama apa? Sama ini, pusat data lagu dan atau musik gitu ya. Jadi nggak main-main gitu ya, mereka langsung allocate sekitar 21 juta US dollar atau kalau nggak salah untuk bikin pusat data lagunya mereka. Dan apa yang terjadi gitu ya? Di kuartal pertama ini tahun 2021 mereka kolek udah 400 juta dolar atau berapa tuh, hampir 6 triliun ya mereka udah bisa kolek. Jadi sangat serius mereka mengurus ini, karena nggak main-main juga gitu ya. Nah, ini juga yang perlu teman-teman perhatikan. Kita itu sekarang ada di era digital ya, membuat semua-muanya menjadi lebih mudah. Tapi kita juga harus bertanggung jawab gitu ya dengan semua-muanya menjadi lebih mudah. Dulu kalau kita kembali ke beberapa tahun yang lalu, 20 tahun, 25 tahun yang lalu, atau 10 tahun yang lalu lah, kita bicara. Kita rekaman tuh nggak kebayang ya, dalam sebuah kamar gitu rekaman. Kita rekaman tuh masih terbayang masuk studio, ketemu orang, akustik studio harus bagus supaya bisa rekaman gitu ya. Soundnya bagus gitu segala macam. Tapi sekarang gitu ya, rekaman itu udah bisa di dalam sebuah kamar gitu ya. Modalnya laptop gitu ya. Tinggal your creativity is your limit gitu ya. Batasnya cuma kreativitas kita doang gitu. Kalau dulu tuh masih banyak lah ya. Kalau mic-nya nggak ada atau nggak bagus, mic-nya bunyinya nggak bagus juga gitu ya. Kalau misalnya suaranya fals gitu ya, dulu ya kedengarannya fals, kalau sekarang udah ada teknologi gitu. Nah, kalau misalnya amplifier-nya nggak bagus, bunyi gitar juga nggak bagus atau bassnya nggak bagus. Sekarang semua udah ada simulasi segala macam. Amin dalam hal ini membuat musik menjadi lebih mudah. Apa yang akan saya bahas dari konteks membuat musik menjadi lebih mudah? Akan semakin banyak talenta-talenta baru yang bermunculan. Nah, apa konteks talenta-talenta baru yang bukan bermunculan dengan being responsible? Di Amerika itu udah di state bahwa 53% dari industri musik di Amerika kontribusinya itu hadir dari independent act. Jadi musisi-musisi yang tadi tuh yang pakai laptop gitu ya bikin lagunya, yang nggak ada label gitu ya, yang ngerjain semuanya biasa sendiri gitu. Mereka menjadi abai bahwa ketika mereka bikin musik, mereka lupa memanifest yang namanya metadata. Sehingga mereka lupa gitu kalau mereka bikin lagu judulnya Love, bagaimana lagu judul Love-nya mereka itu dibedakan dengan Love yang lain gitu. Karena mereka hanya membuat musik sekarang sebagai sarana untuk promosi supaya mereka bisa manggung. Padahal musik itu nggak ubahnya sebuah industri. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Ada yang namanya active income, ada yang namanya passive income, ada yang namanya capital gain. Apa itu active income? Ya, kita main di atas panggung, setiap bulannya, setiap periodenya, setiap minggunya, itu it's our active income. We generating income dari activity kita secara aktif. Kita menjadi aktor di situ. Nah, itulah active income. Yang mereka sering lupa adalah passive income. Apa passive income? Royalties. Nah, dengan adanya royalties ini, ketika pandemi, musisi nggak bisa punya active income, maka royalty yang akan menjadi safety net-nya mereka. Itu satu hal yang real sekarang yang kita hadapi gitu. Tapi karena banyak kan musisi rely on active income, nggak pikirin passive income-nya, otomatis ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tidak ada safety net nih. Nah, kebayang ya di situ. Jadi bahwa 53% musik di Amerika itu udah dikuasai oleh independent act. Saya biasa menyebutnya namanya 360 musicians, musisi 360. Karena saya nggak percaya yang namanya independent. There's no such thing as independent. Tapi saya percaya musisi yang melakukan
keseluruhan gitu ya. Tapi melakukan keseluruhan itu juga masih independen kok gitu. So there's no such thing as independent. Independent itu hanya statement culture, bukan industri. Karena pada akhirnya industri itu akan independen kok gitu. Jadi buat saya nggak ada istilah independen, tapi buat saya istilahnya itu 360 musician. Jadi musisi melakukan segalanya, dia pencipta lagunya, dia manage lagunya, dia pemilik labelnya, dia manage master rekamannya, dia juga manajemen artis ya, dia manage show-nya dia manage marketingnya dia gitu ya. So I call it 360 musicians. It's not independent musicians. Kenapa gitu? Kalian tuh masih bergantung loh sama musik agregator. It means that you are dependent into some parties. Is that makes you independent? No, I don't think so gitu. Tapi kalau bicara independen secara culture, bahwa kalian nggak diatur-atur, oke. Tapi bukan itu yang kita akan bahas sekarang, oke? Nah, tapi kembali ke yang tadi, saya merasa bahwa dengan fakta yang dimiliki Amerika itu ada sesuatu yang dilupakan gitu oleh generasi saat ini, bahwa mencatat, mendokumentasi itu hal yang penting banget. Nah, Amerika aja yang udah sebegitu majunya, catatan yang nggak tercatatnya membuat mereka punya potensi 2,5 miliar US dollar yang mereka sebut dengan namanya black box royalties. Black box royalties itu adalah royalty yang belum terkolek karena tidak punya alamat, kira-kira begitu ya. Nah, jadi dalam hal ini kita nggak mau menjadi sebuah negara yang kecolongan atau punya potensi kecolongan seperti itu. Maka segeralah kita harus bangun pusat data lagu dan musik. Nah, inilah yang sebetulnya perlu diperhatikan oleh teman-teman terkait PP 56 tahun 2021. Bukan terkait cafe royalty harus bayar. Mereka udah bayar kok. Dan Indonesia itu sebetulnya udah mengkolek baru 100 miliar dari potensi mungkin ada rasio ya $2 per population. Jadi kalau Indonesia punya 270 juta populasi, maka $2 kali 270 itu adalah 540 ya juta US dollar atau sekitar hampir 8 triliun potensi performing rights saja yang ada di Indonesia yang bisa dikolek. Kita baru 100 miliar. Berarti dengan ada PP ini penguatan, jadi itu udah berjalan harus lebih baik gitu ya. Jadi hotel, restoran, kafe, televisi ya. So, televisi ini adalah industri yang paling banyak berkontribusi harusnya, dan radio ya, broadcast gitu ya, terhadap performing rights gitu. Cuma di Indonesia memang belum ya, belum yang paling besar gitu. Nah, jadi dalam hal ini itu udah berjalan gitu. Nah, dengan adanya pusat data lagu dan atau musik, industri-industri lain seperti digital ini akan menjadi industri yang bertanggung jawab karena kita punya pusat data lagu dan atau musik gitu. Nah, kalau kita punya pusat data lagu, apa aja sebetulnya yang harus dicatat, itu kan jadi pertanyaan. Nah, makanya itu juga diatur bagaimana tata cara pengelolaan royalti. Siapa aja subjek royaltinya, bagaimana cara royaltinya ditarik, bagaimana royaltinya dihimpun, bagaimana distribusi royalti. Yang menarik di pasal 9 PP ini adalah, ya, tolong digaris bawah ya teman-teman. Kewajiban pengguna lagu itu bukan hanya bayar. Kewajiban pengguna lagu juga melaporkan apa yang digunakan. Jadi bukan artinya kafe, restoran, hotel itu udah bayar, udah gitu kewajibannya selesai. Enggak, belum. Mereka harus submit apa yang mereka putar di kafe, restoran gitu ya. Nah, karena itu adalah bagian dari tata kelola atau tata cara pengelolaan royalti gitu. Supaya apa gitu? Supaya kan begini. Performing rights itu kalau teman-teman belum aware bagaimana ini dikelola, itu modelnya bulk ya, blanket gitu. Jadi dihitungnya misalnya sebuah kafe dihitungnya berapa kursi gitu. Nah, berarti kalau misalnya dia punya let's say sekian kursi, maka sekian royalti harus bayar. Pertanyaannya, kalau dia putar lagu selama 1 tahun, dia harus kasih tahu 1 tahun itu dia putar lagu ini seperti apa gitu ya.
Nah, ada namanya monitoring system nanti untuk bisa tahu sebuah spot itu muternya lagu apa aja. Nah, itu adalah log sheet distributions yang akan digunakan untuk mendistribusi berapa atas lisensi yang atau royalti yang udah dibayar oleh kafe tersebut. Makanya kalau misalnya ada sebuah kafe, ada live band gitu ya, home band gitu ya, reguler gitu ya, sebetulnya nggak perlu khawatir gitu, karena kalau kafenya udah bayar performing rights, maka lisensi yang dibayar oleh kafe itu membuat musisi kafe itu bisa dengan leluasa bernyanyi di situ, karena kafe tempat mereka bermain itu sudah menunaikan kewajiban membayar royalti. Nah, kewajibannya pemain kafe itu setiap malamnya adalah mensubmit repertoar kepada pemilik kafe atau pengelola kafe atau restoran, bahwa malam ini kita repertoarnya ini ya. Nah, itu kewajibannya. Nanti pemilik restoran atau kafe yang udah bayar lisensi, dia secara berkala harus mensubmit repertoar apa aja dimainkan oleh band di mana kafe tersebut hire pemain band reguler tersebut. Tujuannya apa sih untuk mensubmit repertoar tersebut? Tujuannya adalah untuk royalti yang udah dibayar oleh kafe tersebut bisa diterima oleh subjek royalti atau pemilik hak dengan baik dan seperti yang terjadi. Gitu. Jadi dalam hal ini transparansi itu akan dimasukkan, diinput ke dalam sistem dan diproses secara sistemized itu dengan baik, dan akhirnya orang yang berhak akan menerima haknya gitu. Jangan sampai orang yang nggak berhak menerima haknya, itu kan bahaya kan. Nah, itulah salah satunya bagaimana PP ini mengatur tata cara pengelolaan royalti gitu. Jadi perlu teman-teman ketahui, kewajiban pengguna lagu itu bukan hanya bayar, tapi melaporkan apa yang mereka gunakan. Nah, ini jadi membuat mereka nggak perlu khawatir royalti yang mereka bayarkan sampai nggak sih kepada pencipta lagu. Kalau sampai nggak sampai, mereka udah kasih penggunaan lagunya, nah disitulah baru dipertanyakan transparansinya seperti apa dan pengelolaannya seperti apa. Makanya dalam PP ini juga diatur namanya audit management system gitu ya. Jadi bukan audit management, diatur audit, financial audit gitu ya, audit keuangan gitu. Apakah keuangan atau royalti yang dikolek itu digunakan dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah atau enggak. Jadi dalam hal ini justru yang teman-teman perlu perhatikan, dua hal inilah yang menjadi titik berat dari PP ini. Jadi teman-teman jangan terlalu pusing bahwa wah jadi bayar nih segala macam. No, enggak, itu udah asal teman-teman tahu ya, performing rights itu adalah hak ekonomi paling tua, hak ekonomi paling primitif. Jadi ini sesuatu yang udah berabad-abad berjalan gitu ya. Di Indonesia bahkan udah dari tahun 90-an itu ada KCI waktu itu ya. Di Nakode ada Om Chandra Darusman, ada Om Enreng Tanamal gitu ya waktu itu. Menakodai bagaimana performing rights-nya diimplementasi di Indonesia. Dan udah lebih dari 30 tahun berarti ya, kalau udah tahun 91 gitu ya. Jadi bukan hal baru gitu ya. Jadi ini justru diperkuat gitu, bahwa pengguna itu jadi tahu apa aja hak mereka ketika mereka udah punya lisensi, apa aja kewajiban mereka untuk mereka dapat lisensi. Jadi dua hal inilah yang teman-teman perlu ketahui yang menjadi titik berat bahwa PP 56 ini kenapa perlu diapresiasi. Nah, di mana 4 tata cara ini akan diatur dengan sesuatu yang disebut nama SILM, Sistem Informasi Lagu dan atau Musik. Tadi ada pusat data, ini sekarang ada sistem informasi. Jadi pusat data itu, kalau saya boleh bahasakan secara sederhana, pusat data itu adalah banknya, bank data. Sistem informasi itu adalah e-commerce-nya lah, kira-kira kayak begitu. Jadi kalau teman-teman belanja barang di Tokopedia gitu ya, itu itu kan sistem informasinya kan. Nah, dia kan punya tuh ya, namanya pusat datanya, itu server. Nah, itu dia punya. Nah, itu yang kita sebut dengan namanya banknya. Bagaimana lagu-lagu kalian akan dicatat. Jadi, safe lah. Kalian nggak perlu takut, negara yang menjamin dan melindunginya. Pusat data. Makanya, pusat data dibangun oleh Menteri, dikelola oleh DJKI,
Nah, film ini akan dibangun dan digunakan oleh LMKN. LMKN ini adalah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Indonesia memang unik, karena ada begitu banyak LMK, maka Indonesia pemerintahnya memberikan perhatian akhirnya bagaimana supaya pengguna lagu tidak pusing gitu ya. Apalagi ini sesuatu yang kolektif. Kalau banyak jadinya nggak kolektif lagi atau terpecah-pecah. Ya kan diatur lah dalam Undang-Undang 28 tahun 2014 ada namanya LMKN. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional untuk khusus musik ya. LMK gitu ya. Ada nama LMKN. Di mana semua tadi yang kita sebut pengutipan, lisensian, itu semua akan di-pool semua di LMKN. Jadi pengguna lagu dalam hal ini kafe, restoran, hotel, broadcast gitu ya, broadcast kayak TV, radio itu nggak pusing mereka dengan adanya LMK yang lebih dari satu di Indonesia karena adanya LMKN. Jadi satu pintu ya, gitu. PTSP kalau istilah sekarang, pelayanan terpadu satu pintu. Nah inilah sebuah bentuk kemudahan yang diberikan oleh negara bahwa udah satu pintu aja. Nah, di mana LMKN dalam konteks film dia akan membangun dan menggunakan si film ini, sistem informasi lagu dan atau musik ini untuk melaksanakan kegiatan lisensi dan terintegrasi dengan pusat data lagu dan atau musik gitu. Jadi datanya teman-teman yang udah ada di pusat data itu akan terintegrasi dengan film ini. Jadi bisa tahu, oh lagunya dipakai ini. Lagunya udah ada belum di pusat data? Oh belum. Nah kalau mau ada, nah ini nanti ada tata cara juga bagaimana pendistribusian. Makanya saya nggak tahu apakah teman-teman pernah dengar namanya istilahnya unclaimed atau reserve of fund gitu ya. Jadi di dalam undang-undang juga bilang bahwa undang-undang PP bahwa termasuk royalti yang belum didaftarkan pada pusat data. Nah ini bagaimana? Jadi misalnya saya adalah seorang pencipta lagu belum tergabung ke dalam sebuah LMK, lalu lagu saya populer hits diputarkan di kafe segala macam di layanan umum bersifat komersial, terus dikolek sama LMKN gitu ya. Itu namanya adalah hak atributif dari undang-undang. Nah dalam pelaksanaan operasional LMK di dunia itu memang juga diatur namanya unclaimed ini. Maka saya ini harus tergabung dalam anggota LMK gitu ya untuk bisa mendapatkan hak saya tadi gitu yang udah dikolek duluan gitu. Dan itu memang dilindungi dalam undang-undang dalam hal ini dan diatur dalam PP. Nah, sehingga prinsip kolektif tadi itu bisa terjadi tuh teman-teman. Nah, di mana kalau kita bicara Indonesia itu kan ada 17.000 pulau ya gitu. Luas banget gitu ya. Kalau kata Jokowi itu dari luasnya itu dari Inggris sampai Turki gitu. Nah, itu kan luas banget ya. Gimana caranya nih sebegitu banyaknya, sebegitu luas Indonesia, begitu banyaknya user music itu bisa dikontrol. Nah, harus sistem kan. Nah, ini diharapkan film ini memberikan kemudahan kepada pengguna hak cipta lagu dan atau musik untuk melakukan pembayaran lisensi hak cipta lagu dan atau musik. Ya. Sehingga dengan adanya kemudahan ini diharapkan semakin banyak pengguna yang akan mendapatkan lisensi performing rights dalam menunjang kegiatan usaha komersial mereka. Jadi kita udah udah dalam understanding bahwa musik itu akan mendukung pasti dan menunjang kegiatan usaha komersial mereka. Akan lebih nyaman orang dengan adanya musik, lebih baik diterimanya, lebih oke dinikmatinya gitu ya dengan adanya musik. Nah itu kenapa musik harus diapresiasi kalau kita ngeliat kembali ke tadi ekosistem hak cipta tadi. Nah ini dia nih yang teman-teman perlu tahu bahwa ada namanya sistem yang akan mengelola apa aja yang dikelola ya ini semua. Jadi bagaimana nanti membership atau dalam konteks siapa aja gitu ya komposer yang ingin mencatatkan dirinya dan lagunya gitu ini ntar ada dalam membership modul. Apa yang dicatatkan itu ada dalam documentation. Jadi cinta 1 sama cinta 2 itu dalam sistem bisa ketahuan. Oh cinta ini punyanya almarhum Krisya, cinta yang satu lagi punya misalnya Ahmad Dhani misalnya gitu ya. Itu bisa ketahuan. Gitu. Sehingga pada saat dilisensikan kepada pengguna lagu nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena nggak akan takut ketika nanti didistribusikan lagi
itu sudah ada yang namanya usage management, di mana di dalam distribusi ini akan dikelola untuk bisa nantinya diolah menjadi yang kita sebut dengan namanya report biasanya. Nah, report itu secara berkala akan disampaikan kepada pemilik hak. Nah, ini semualah yang nantinya akan diatur dalam silum. Jadi, teman-teman bisa lihat sekarang, ini adalah sebuah kemajuan, kegerakan besar, bukan dalam konteks siapa yang bayar, harus bayar, bukan. Itu udah nggak perlu dibicarakan lagi lah. Itu udah satu hal yang udah berjalan. Justru teman-teman lihat ke sini bahwa akan ada sebuah pendekatan sistem informasi yang akan menggaranti industri musik Indonesia dari sisi hak cipta dan hak terkait yang nantinya akan memberikan manfaat baik itu kepada pengguna karena jadi lebih mudah, lebih jelas, ada protection gitu ya ketika mendapatkan lisensi, dan juga kepada pemilik hak gitu ya. Dalam hal ini adalah si pencipta lagu dan pemilik hak terkait. Gitu. Sehingga kalau kita lihat gitu ya, nah ini kalau kita lihat LMK ya tadi kita bicara gitu ya. Ini ada contoh singer-songwriter dan ada yang songwriter, ada yang singer gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bicara Andra and the Backbone, di dalam itu ada Andra Ramadan dan Stevie Item yang menciptakan lagu Sempurna. Andra and the Backbone ini adalah performer atau penampil yang menyanyikan lagu Sempurna ciptaan Andra Ramadan dan Stevie Item. Ya, di situ ada satu manusia yang punya dua role berbeda. Satu role-nya itu adalah pencipta lagu, satu lagi adalah penampil. Pemain band ya. Jadi ekspertisnya beda, satu menciptakan lagu, satu menampilkan lagu gitu. Nah, jadi kalau teman-teman melihat di sini, Andra Ramadan dan Stevie Item sebagai pencipta lagu, dalam konteks PP dan Undang-Undang Hak Cipta, itu mereka harus mendaftarkan diri mereka kepada LMK Hak Cipta, agar mereka bisa mendapatkan yang namanya performing rights, atau hak untuk mengumumkan itu. Jadi kalau mereka nggak mendaftarkan dirinya mereka dapat performing rights yang tadi, di mana performing rights itu ada hak mereka juga gitu. Dan kalau mereka nggak daftar, maka akan diatur di kemudian hari bagaimana royalti mereka akan digunakan gitu ya. Itu ada dalam PP juga. Nah, teman-teman juga pernah nggak masuk gitu ya ke dalam cafe gitu ya atau lounge gitu yang nggak ada live band-nya gitu ya. Kan ada cafe yang ada live band-nya gitu ya. Formatnya live band gitu ya, entertainment konsepnya. Ada juga yang pakai DJ gitu ya. Nah, DJ itu kan memutarkan master rekaman. Nah, jadi kira-kira begini. Kalau misalnya kafe tersebut panggil band cafe itu kan dibayar. Ya, berarti lagu yang mainkan oleh band cafe itu juga harus dibayar oleh pemilik kafe. Nah, dibayarlah ke hak cipta. Tapi kalau misalnya mereka nggak ada performer, tidak dalam bentuk live band, format entertainment-nya kafe itu, misalnya dalam bentuk tadi DJ atau dalam konteks puter player streaming gitu ya, kafe tersebut dapat kewajiban lain, yaitu untuk membayar performer rights dan performing rights itu dua hal yang kayak mirip tapi beda ya. Performer rights itu adalah gini, misalnya contoh memainkan lagu Sempurna versi Andra and the Backbone ya. Nah, artinya permainan gitarnya Andra Backbone dan Stevie Backbone dan suaranya Debbie Backbone itu diperdengarkan kepada publik kan. Nah, mereka sebagai pemilik kafe dengan memperdengarkan itu mendapatkan manfaat atau benefit ekonomi. Loh, yang disuarakan itu juga harus mendapatkan kan. Nah, itulah konsep performer rights atau hak terkait. Nah, dalam hal ini sebagai performer Andra Backbone, Stevie Backbone dan Debbie Backbone ini karena suaranya dibunyikan, mereka berhak atas namanya performer rights atau hak untuk memungkinkan dari hak terkait. Nah, untuk itu mereka sebagai performer harus gabung ke dalam namanya LMK hak terkait untuk mendapatkan ketika
rekaman mereka dibunyikan kepada publik gitu kira-kira. Nah jadi bisa teman-teman rasakan bedanya ya, meskipun badannya satu tapi role-nya ada dua nih. Jadi mereka dapat dua hal karena dua role tadi. Nah tapi contoh lainnya itu kayak Kobo Junior nih, ada pencipta lagunya nama Patrick Effendi dan Kobo Junior. Kalau misalnya dalam konteks ada sebuah band cafe yang memainkan cover version lagu terhebat ciptaan Patrick Effendi yang dipopulerkan oleh Kobo Junior, maka dalam hal ini yang akan mendapatkan royaltinya itu bukan Kobo Junior tapi Patrick Effendi. Nah, tapi kalau layanan umum bersifat komersial itu memutarkan CD atau streaming service versi Kobo Junior, layanan umum itu harus membayar yang namanya performer right juga, di mana Kobo Junior yang suara dibunyikan itu akan mendapatkan haknya juga selain Patrick Effendi sebagai pencipta lagu. Nah, jadi sebelum mengakhiri, saya mau menghimbau gitu di kuliah umum ini, kalau teman-teman ini adalah pencipta lagu atau pemegang hak cipta lagu atau pemilik hak terkait, teman-teman segera daftarkan diri teman-teman dan ciptaan lagu teman-teman dan atau musik teman-teman kepada lembaga manajemen kolektif yang telah mendapatkan izin operasional agar kalian dapat memperoleh yang sudah sebenarnya menjadi hak kalian, karena ini sudah dilindungi dalam undang-undang dan dijelaskan dalam PP gitu. Di mana hak cipta lagu dan atau musik menurut saya adalah bagian dari ekosistem industri yang tidak terpisahkan dengan lainnya. Mari kita jaga keseimbangan ekosistem ini dengan sama-sama saling menghargai dan jadi itulah esensi dari implementasi PP 56 tahun 2021 terhadap pengelolaan royalti. Jadi bukan soal kafe restoran harus bayar, no, itu udah 8 tahun, tapi ini bagaimana ini dikelola. Jadi itu yang menjadi perhatian atau pusat perhatian sebetulnya, bagaimana ini nanti dikelola, kemudian transparan apa gitu dan sebagainya, itu dalam sebuah sistem itu yang nanti saya rasa gitu ya teman-teman perlu perhatikan. Itulah sebetulnya gebrakannya dalam konteks PP 56 tahun 2021. Bukan bayarnya, karena bayarnya cuma memperkuat aja lah gitu. Cuma memang karena media mengeksploit, jadi ya mungkin lebih seksi gitu ya kalau ada bayar gitu, jadi lebih populer. Nah akhir kata saya mau bilang gitu bahwa salah satu ciri dari negara maju adalah negara di mana bangsanya mampu hidup dari hak kekayaan intelektual. Jadi kalau Indonesia mau disebut negara maju, maka kita harus mulai menghargai hak kekayaan intelektual dan kita bisa hidup dari hak atas kekayaan intelektual. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Boim untuk floor-nya. Yes, terima kasih Irfan, tadi penjelasannya runut dan kayaknya bisa ngasih banyak hal-hal baru, hal-hal yang menarik buat kita dan menjadi lebih jelas mengenai PP yang baru saja terbit. Nah, kita akan ada ke beberapa pertanyaan. Mungkin ini akan saya bacain salah satu kali ya. Boleh. Ini dari Yudhistira. Saya masih suka bingung bagi jenis LMK di Indonesia, apakah masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda atau fungsinya sama tapi beda pengelolaan saja? Ini langsung jawab atau ditampung dulu? Boleh langsung jawab. Oh, lancar ya. Oke. Jadi LMK di Indonesia tuh ada dua ya tadi ya. Ada LMK hak cipta dan LMK hak terkait. Bedanya apa? Jadi LMK hak cipta itu adalah LMK yang mengelola hak pencipta lagu ya. Jadi kalau teman-teman itu adalah pencipta lagu, maka teman-teman bisa mendaftarkan diri kepada LMK pencipta. LMK pencipta yang saya tahu yang sudah beroperasi mendapatkan izin operasional itu ada LMK WAMI, LMK KCI dan LMK RAI. Tapi kalau teman-teman itu adalah penampil gitu ya, penampilnya dalam hal ini bukan hanya misalnya begini. Misalnya ada solo artis, misalnya solo artis siapa misalnya Raisa. Nah, Raisa ini kan bernyanyi tapi diiringi sama sebagai solis ya. Sebagai solis kan dia nggak main alat musik sendirian.
Jadi ada musisi-musisi pendukungnya ya, atau biasa kita sebut session player. Nah, ini kalau kita tadi menyimak gitu ya, ada sebuah kafe memutar master rekaman, maka kan si session player ini juga akan mendapatkan akan diumumkan gitu permainannya gitu ya. Nah, session player ini akan mendapat, harusnya dia ada satu orang ya. Maka si session player ini juga memiliki hak ketika permainannya diumumkan kepada publik gitu. Jadi dalam hal ini si session player atau kita bisa menyebutnya non-featured artist ini harus mendaftarkan dirinya kepada LMK hak rekaman. Jadi itulah bedanya, di mana LMK hak cipta akan menaungi para pencipta lagu atau mengelola hak pencipta lagu, di mana LMK hak terkait adalah LMK yang mengelola pemilik hak terkait. Jadi kalau misalnya teman-teman juga itu adalah 360 musicians ya, punya master rekaman yang populer gitu, yang sering diputar di tempat-tempat publik gitu ya, itu teman-teman punya hak ketika master kalian tuh diputar sebagai pemilik hak terkait ya, di luar teman-teman sebagai penampil gitu. Mudah-mudahan menjawab. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Nah, ini tuh ada yang satu yang dia ini adalah, kalau dia di sini tuh di pertanyaannya dia itu adalah salah satu komisioner ya, sebagai salah satu komisioner. Dia sebagai komisioner LMKN kalau nggak salah. Nah, dia ini Saudara Deska Putrayana. Wah, pertanyaannya agak lumayan berat juga sih ini sebenarnya ya. Dia nanya, saya cuma satu aja sih yang saya akan bacakan gitu ya. Memiliki pertanyaan terkait PP nomor 56/2021 sebagai komisioner LMKN. Apa pendapat Pak Irfan terkait fungsi penarikan royalti satu pintu oleh LMKN dengan adanya LMK yang terlihat seperti kartel dalam tanda kutip mungkin ya, karena penentuan tarif dan resiprokal terhadap tiap LMK dan LMKN dalam penarikan royalti. Oke, langsung jawab ya. Jadi menurut saya bagus gitu, karena satu pintu itu kan menunjukkan satu gesture positif dalam konteks user tidak akan bingung, karena kejadian yang perlu diperhatikan adalah kalau user itu melihat dalam konteks mereka mau bayar ya, terus mereka merasa udah bayar, tiba-tiba ada yang nagih lagi, ada yang nagih lagi, kan mereka bingung ya. Sebenarnya gua ini udah menunaikan kewajiban atau belum sih gitu. Nah, dengan memastikan atau memberikan kepastian kepada user bahwa mereka itu sudah bayar oleh yang diatur oleh lembaga negara ya, LMK lembaga negara non APBN gitu ya. Jadi itu satu gesture positif yang perlu kita appreciate. Terkait kartel enggak, karena kalau bicara kartel itu kan maknanya konotatif ya. Tapi dalam hal ini tidak seperti itu gitu, karena untuk menentukan tarif itu kan prosesnya pasti ada ya. Gitu. Dan itu juga memperhatikan prinsip asas keadilan dan juga praktek industri di internasional gitu. Dan hal seperti ini yang membuat tarif itu bisa dipertanggungjawabkan, teorinya seperti itu. Dan dengan ada PP 56 ini fungsi LMKN justru jadi diperkuat, kira-kira begitu. Oke. Ada satu lagi dari Pitas, ini teman kita juga. Kalau lagu internasional dikoleknya oleh LKM yang sudah bekerja sama dengan label kalau untuk lagu internasional dikoleknya oleh LKM yang sudah bekerja sama dengan label internasional tersebut, dan prosedur pengolekan royalti bisa untuk performing rights-nya sama dengan prosedur untuk artis Indonesia atau tidak? Prosedur artis Indonesia sama internasional sama atau beda gitu ya? Iya. Oke. Jadi apa yang terjadi dalam jurisdiksi Indonesia itu akan mengikuti aturan jurisdiksi Indonesia. Jadi
kalau misalnya pencipta lagu internasional, lagunya diputar di Indonesia itu tidak mendaftarkan di LMK yang punya reciprocal agreement dengan LMK di Indonesia, maka pencipta lagu itu juga akan mendapatkan hak seperti apa yang semestinya gitu ya. Jadi dalam hal ini saya mau ngomong gini, contoh ya, Ed Sheeran mau main di Indonesia, manggung nih di konser musik gitu ya. Dia bilang, pokoknya gue nggak mau manggung kalau performing rights-nya belum dibayar, gitu kan. Akhirnya promotor ini bayar performing rights-nya. Jadi ketika Ed Sheeran ini manggung ya, Ed Sheeran manggung, dia kan sebagai performer, tapi dia menyanyikan lagunya sebagai Edward Sheeran, gitu kan. Nah, ketika dia manggung, dia dibayar sebagai performer. Nah, lagu yang dinyanyikan juga harus dibayarkan oleh promotor ini kan. Nah, jadi dalam hal ini, ketika Ed Sheeran itu punya LMK yang bekerja sama secara reciprocal dengan LMK di Indonesia, itu WAMI gitu ya, PRS dengan WAMI, sehingga Ed Sheeran itu bisa menerima haknya sebelum dia manggung di atas panggung, gitu. Jadi dalam konteks pertanyaan tadi, bagaimana apakah sama? Sama. Jadi kalau misal bicara konser udah ada aturannya gitu, Kemenkumhanya 2% dari tiket gitu ya, atau 2% dari music production kalau misalnya tidak berbayar atau tidak ada tiket gitu. Atas hak cipta. Jadi sama. Kira-kira gitu. Ini ada satu pertanyaan yang menarik karena memang ini salah satu sering banget terjadi di aplikasi, dipakai untuk aplikasi. Mau nanya, untuk penggunaan background musik orang lain untuk posting di sebuah video di Instagram misalnya kayak gitu, dan bukan untuk urusan komersil, nah itu gimana ya Pak? Jadi begini. Lagi banyak nih sekarang orang jadi kayak yang ya seperti tadi Ivan bilang ya, banyaknya sekali aplikasi-aplikasi yang muncul, kemudian juga mereka mempergunakan banyak lagu untuk sebagai salah satu part konten yang disajikan. Ya, makanya dalam hal ini sebagai platform mereka harus mengurus clearance gitu. Makanya saya sangat hati-hati menggunakan kata digital gitu. Tapi jadi memang ada beberapa platform memang sudah mengurus clearance atas penggunaan hak cipta dalam platformnya. Jadi ketika ada penggunaan hak cipta di dalam platform tersebut, maka pencipta lagu yang sudah ada dalam naungan publishers atau LMK itu akan menerima haknya, gitu. Karena haknya mereka diurus dalam platform tersebut. Tapi ada juga platform-platform digital yang belum mengurus, gitu ya. Nah, itu ya mereka masih kategorinya melanggar kalau belum mengurus itu. Si platform yang belum mengurus ya. Tapi kalau saya bicara, tadi tanya Instagram itu sudah mulai dalam konteks Instagram itu Facebook Group ya, itu sudah mengurus lisensinya kepada kebanyakan pengelola hak di Indonesia gitu. Jadi bisa dipastikan bahwa apa yang ada dalam sana, kalau dalam kategori publishers atau LMK-nya, dia tergabung dalam sebuah publish atau LMK yang udah bekerja dengan Facebook Group, ya harusnya sih udah tinggal tunggu kapan dia dapat royalti gitu. Dan rasa-rasanya juga awareness beberapa platform mengenai hak cipta ini juga sudah mulai bisa dirasakan juga ya Pak. Maksudnya dalam artian mereka juga sudah mulai datang ke LKM untuk meminta atau bekerja sama penggunaan lagu untuk yang bisa ditaruh di platform, sehingga ada beberapa juga yang juga kalau misalnya mereka belum bekerja sama dengan lagu yang ditaruh, itu biasanya mereka juga tidak menyediakan lagu itu di platformnya mereka ya, karena mereka sudah sangat tahu bahwa harus hati-hati karena ini merupakan sebuah karya cipta yang memang harus dimiliki. Betul. Jadi memang dalam hal ini itu bukan satu hal yang baru buat mereka gitu. Apalagi mereka kan kalau kita bicara platform-platform giants ya gitu ya. Kelompoknya GAFA lah ya, Google, Amazon, Facebook, Apple gitu ya. Mereka sih udah pasti menganggap copyright clearance tuh sesuatu yang inevitable gitu, yang tidak terhindarkan, harus diurus gitu. Jadi
pasti mereka akan mengurus itu gitu. Karena kalau enggak mereka akan kejebak dalam situasi yang tidak menguntungkan publicity dari perusahaan mereka gitu. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Nah, ini bagaimana rasanya jika lagu itu diputar pada karaoke massal seperti Om Leo berkaraoke misalnya? Harusnya sudah ada ya, Pan ya? Nah, jadi gini, sebetulnya karaoke massal kayak begitu kan dalam konteks ini kan bukan karaoke pada umumnya gitu ya. Betul. Kalau kita bicara industri karaoke itu kan ada, jadi gini, industri karaoke itu adalah industri yang menjual room karena make it available, membuat available sebuah lagu dalam room tersebut. Nah, terus ada lirik yang bisa dinyanyikan di dalam room tersebut. Nah, itu karaoke lah. Tapi kalau dalam konteks yang tadi ditanyakan, itu sebenarnya industri konser biasa, tapi konsepnya seperti berkaraoke. Jadi dalam hal penyelenggara menunaikan kewajibannya membayar performing rights, maka ya sebetulnya udah selesai gitu. Dalam konteks konser tersebut ya gitu. Nah, ini ada juga lagi pertanyaan, kalau menurut Ivan, apa dorongan terbesar dari sisi pemerintah sehingga ada urgensi untuk melugaskan undang-undang ini melalui PP? Dalam asumsinya, setiap regulasi yang menjadi urgensi pemerintah harusnya berkaitan dengan sektor-sektor yang berprospek menggerakkan roda perekonomian. Rasanya tadi udah dijawab ya, Pan, bahwa kita tuh punya apa sih Man tadi istilah lo? Jadi begini. Punya bayangan bahwa $2 untuk setiap individu, benar ya kalau nggak salah ya. Sehingga kita bisa tahu bahwa dengan 270 juta penduduk Indonesia, ya begitulah potensi yang sebenarnya bisa didapatkan dari industri ini. Ya. Jadi kira-kira itu salah satunya. Jadi ruang dalam konteks industrinya memang besar. Tapi kalau bicara urgency, tadi saya sempat bilang ya, ada active income, passive income, sama capital gain gitu ya. Nah, apa yang terjadi pelaku ekonomi kreatif subsektor musik pada saat pandemi? Nggak bisa ada punya active income kan? Jadi apa yang akan diharapkan? Yaitu passive income. Nah, passive income ini adalah salah satunya adalah royalty. Nah, kalau nggak diatur dengan baik, maka bagaimana musisi itu bisa memiliki passive income? Kira-kira kan kayak begitu ya. Di mana active income udah nggak berfungsi nih musisi. Sedih banget loh, kita sekarang Ramadan juga nggak bisa perform ya gitu. Kemarin saya dapat itu pandemi gitu, terbatas. Makanya itu salah satu urgensi yang juga harus dilihat gitu. Jadi yang kedua itu adalah begini, urgensi yang terjadi pada saat pandemi itu semua bergerak pada layanan digital. Indonesia nggak punya pusat data nih. Terus kalau misalnya Indonesia nggak punya pusat data, siapa yang akan diuntungkan dari Indonesia nggak punya pusat data? Nah, itu ada kajian. Maka ini menjadi sangat urgent. Dan yang perlu diperhatikan lagi adalah undang-undang ini udah ada dari tahun 2014. Sehingga udah 7 tahun nih, hampir nggak ada. Kurang urgent apa? Gitu. Nah, jadi itu penting banget gitu. Apalagi kalau kita bicara bicara ini ya, kontribusi subsektor musik untuk dicatat tuh juga masih perlu perhatian gitu ya, bahwa sebetulnya itu tadi kita udah bicara potensi $2 per populasi ya, itu hanya untuk performing rights loh, belum hak-hak lainnya. Artinya itu akan berkontribusi buat negara. Pajak royalti kita tuh besar sekali loh, pajak royalti kita itu 15% gitu. Nah, saya tahun lalu itu beraudiensi dengan Parekraf gitu ya, terkait insentif kepada industri ekonomi kreatif subsektor musik. Pada saat mereka ingin mensupport gitu ya, pertanyaan itu basic, datanya ada nggak? Nah, ketika ditanya datanya ada atau enggak, kan nggak bisa jawab karena kita nggak punya pusat data lagu. Jadi pertanggungjawabannya akan sulit nanti ketika bicara administrasi nanti dan lain-lain. Nah, ini menimbulkan urgensi yang sangat tinggi gitu ya. Jadi sebenarnya dengan PP ini
pemerintah itu memang bersungguh-sungguh untuk menata industri musik di tanah air. Memang belum sesempurna yang diharapkan mungkin, tapi dengan dasar ini setidaknya kita semuanya itu bisa tahu bahwa kemana arah tujuan industri musik Indonesia itu diharapkan seperti yang selama ini diharapkan oleh para musisi. Jadi memang kalau saya ngelihat juga masih ada yang pro kontra dan segala macamnya. Betul, karena memang ya namanya juga perundang-undangan pasti ada sesuatu yang nanti akan jadi lebih besar. Yang penting kita punya basic dulu untuk menata ini, karena selama ini kan basicnya mungkin sudah ada tapi belum dijadikan sebagai acuan ya Van ya. Belum menjadi sebuah acuan yang membuat semua orang jadi lebih aware. Nah, diharapkan dengan PP seperti ini harusnya semua orang jadi lebih aware. Musisi juga harus lebih aware. Orang-orang yang menggunakan musik kita juga harus lebih aware. Orang-orang itu nggak hanya tempat, karena yang selama ini disebutkan adalah tempat kan, tempat padahal seperti yang Ivan bilang bahwa itu sudah lama collecting tempat-tempat itu dikolek untuk membayar royalti sudah lama sebenarnya. Cuman balik lagi ya, ini kita menuju suatu industri atau bisnis industri yang memang harus ditata. Dari awalnya kalau kita tidak punya data seperti yang tadi Ivan bilang, karena yang paling penting adalah pusat datanya. Kalau kita nggak punya data, lalu apa yang harus kita lakukan? Datanya tidak ada. Betul. Gitu ya. Nah, ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir mungkin ya sebelum kita menyelesaikan ini. Misalnya ini dari Macan. Ini kalau nggak salah satu alumni juga. Menanggapi clearance ini, ketika sebuah venue sudah menggunakan platform yang sudah diperuntukkan untuk penggunaan komersil, seperti Spotify macamnya, ya kan? Apakah venue tersebut masih wajib membayarkan biaya royalti yang bulk per tahun tersebut? Karena royalti tersebut kan sudah dibayarkan via platform. Nah, ini juga sering banget ditanyain, Ivan. Ya. Jadi begini, saya jawabnya bukanya gini. Menjadi pencipta itu benefitnya banyak. Salah satunya punya jenis hak ekonomi yang banyak. Kira-kira begitu. Jadi kita ada 4 ya, kalau saya lihat secara general ya. Sebenarnya ada 9, tapi kira-kira sama-sama lah. Bisa digrupkan lah. Nah, jadi kalau kita bicara platform seperti Spotify, apalagi dia udah sebut Spotify for Business, jadi udah spesifik, dia tahu nih sebenarnya. Jadi Spotify yang kita biasa bicara bilang itu Spotify for individuals gitu kan. Jadi Spotify for Business itu adalah Spotify yang diperuntukkan untuk pelaku usaha yang nanti ya punya fitur-fitur lain lah, nanti saya coba jelaskan ya. Ketika dibayar langganan, maka ada namanya yang kita sebut namanya blended rights. Blended rights itu isinya adalah mechanical rights salah satunya. Nah, ada performing rights juga, tapi yang terjadi dalam platform, bukan yang terjadi off platform. Oke? Let's say begini. Dia beli Spotify for Business buat kafenya, tapi nggak diputar dalam kafenya musik. Dia berusaha dalam konteks F&B business saja lah, misal kafe gitu ya. Coba nanti dibandingkan pada saat musik itu ada, berdampak nggak sama salesnya? Nah, kajian itu udah banyak banget dilakukan. Dan fakta yang terjadi adalah sangat berdampak. Sehingga dengan memunculkan musik, maka kafe tersebut mengaktifkan hak lainnya. Selain mechanical rights tadi yang ada di dalam Spotify, mau itu Spotify dalam hal ini Spotify for Business ya. Gitu. Nah, dalam konteks tersebut ada 2 hak yang digunakan di dalam kafe tersebut. Satu mechanical rights, satu performing rights. Pertanyaannya ya kalau menggunakan 2, masa beli 2 dapat bayar 1 gitu kan? Ya beli 2 bayar 2 lah, kira-kira kan kayak gitu. Nah, jadi apa keuntungannya Spotify for Business dibanding Spotify for Individual? Nah, tadi saya udah bilang, di pasal 9 PP itu kewajiban pengguna lagu itu bukan hanya bayar, tapi mereport apa yang digunakan. Nah, fitur Spotify for Business ini salah satunya adalah bisa mensubmit apa aja yang dipasang di kafe tersebut kepada LMKN, gitu kira-kira. Untuk nanti LMKN membagi performing rights-nya kepada pemilik hak.
atas yang terjadi di dalam kafe tersebut, bukan terjadi di platform Spotify. Jadi Spotify juga web performing rights bayar, tapi atas yang terjadi di dalam platform tersebut, gitu. Bukan yang off platform. Nah, off platform itulah yang performing rights for kafe, gitu. Nah, variabel tarif yang digunakan juga beda. Tarif untuk digital dan tarif untuk F&B, itu beda juga. Beda. Karena itu sudah diatur juga ya, kalau nggak salah sudah ada. Sudah ada. Jadi nanti teman-teman juga bisa melihat bahwa di situ juga ada lampiran-lampirannya, berapa sih untuk kafe, berapa sih untuk itu. Misalnya tarifnya juga sudah ada, sudah ditetapkan juga di situ. Betul. Nah, betul. Ini ada yang menarik juga nih, Van. Dari pemerintah, tapi juga sama yang lainnya. Selalu yang jadi permasalahan. Jadi kalau saya itu mau jadi saya pencipta, bagaimana mekanisme mendaftarkan hak cipta dalam sebuah lagu? Nah ini lu banget sih, Pak, sebenarnya. Ini sering banget ya, maksudnya kita tuh sering banget ya. Ada pencipta, terus habis itu mereka nggak ngerti mau kayak gimana gitu. Mau dipublish dulu kayak atau langsung didaftarkan ke LMKN kayak. Ya kalau nggak dipublish, ya coba gimana, Pak? Ya. Jadi gini, makanya tadi saya contohin Jason Mraz ya. Lagu yang judulnya I'm Yours itu kan terkenal banget ya. Banget, itu kebetulan itu lagu. Iya kan, nah makanya kan Universal ya dulu ya. Warner. Warner. Nah, itu lagu baru tahun 2007 kan di publish kan, direkam kan. Tapi lagu tersebut udah diciptakan dari tahun 2005 sama beliau dan udah dibawa ke atas panggung selama dia show gitu. Nah, pertanyaannya, waktu dia belum rekam itu tapi dia udah mainkan, dia bisa dapat royalti kan? Itu kenapa? Karena dia mendaftarkan lagu tersebut kepada pengelola hak secara baik dan tepat. Siapa aja pengelola hak dalam konteks ini? Ada music publishers, ada lembaga manajemen kolektif dalam konteks hak cipta ya. Nah, jadi saya biasanya menyarankan, servicesnya music publisher itu juga membantu pendaftaran kepada LMK, karena kadang-kadang pencipta tuh kan lebih pengen, udah deh gue kreatif aja deh, instead of gue ngurus administrasi juga gitu kan. Nah biasanya activity tersebut di manage oleh apa yang disebut oleh publishers gitu kepada LMK gitu. Nah jadi nanti semua data-data pencipta itu by permissions of the composers itu diurus untuk didaftarkan kepada LMK oleh publisher. Nah jadi itu salah satu simple way lah ya kalau misalnya teman-teman nanya ini harus gimana. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman pengen tahu proses lebih dalam gitu ya, daftarkan ke publisher dan daftarkan ke LMK sendiri. Jadi tahu prosesnya kira-kira gimana. Nah, yang teman-teman perlu tahu itu sebetulnya ada dalam catatan hak cipta itu, teman-teman harus tahu gitu ya. Apakah lagu ini diciptakan sendiri atau bersama pencipta lagu lainnya? Nah, kalau diciptakan sendiri itu akan jauh lebih mudah. Berarti komposisi dan lirik itu adalah milik teman-teman gitu ya, teman-teman sebagai pencipta lagu. Tapi kalau teman-teman itu menciptakan bareng sama pencipta lagu lainnya dengan partner gitu ya. Nah ini perlu jelas nih gitu. Karena saya sebagai music publisher tuh beberapa kali ya memoderasi antara komposer gitu ya. Karena kan komposer kadang-kadang kan nggak enakan kan. Iya betul. Persentase royalti ini nggak enak banget gitu. Akhirnya biasanya kita memoderasi dengan tujuan bagaimana mereka nyaman membicarakan ini gitu. Karena kan ya ini ya segen gitu ya ngomongin persentase gitu. Nanti yang nyesel tuh kalau misalnya lagunya meledak itu udah banyak banget benar. Kalau kecil kayaknya kalau baru mulai masih yang kalau baru mulai tuh kayak ya udahlah santai lah, nggak ada masalah lah gitu kan. Once lagu lu jadi hit, mulai deh tuh ya Van. Bener ya biasanya begitu ya. Benar. Gue pribadi dulu ya waktu mulai sebagai performer, sebagai Samsons lo ya, itu punya namanya notarial agreement. Kita nggak tahu nih Samsung dulu bakal meledak atau terkenal atau disukai atau enggak. Pokoknya kita punya notarial agreement. Lagu ini diciptakan oleh siapa, terus kalau ada uang dibaginya bagaimana, dan
diaturnya seperti apa gitu. Kita ada notarial agreement yang kedua. Jadi begitu kita tahu ada uang gitu ya, udah istilahnya kita udah punya tanda kutip sistemnya yang kita bakukan gitu. Nah, kebanyakan kan orang-orang malu ngomong gitu ya. Betul. Begitu ada uangnya, itu kok juga ada tuh gitu. Bayang nggak? Nah, dan itu bisa terjadi sampai ahli waris. Ini faktanya, gue udah pernah mengalami. Jadi karena saking musisi itu kan nggak pengen ada jiwa seninya gitu ya. Aduh, gue segetah ngomong kayak gitu. Nah, jadi akhirnya nggak pernah cair tuh kayak begitu ngebahas itu. Gitu. Ada sebuah band besar sampai umur 20 tahunnya mereka gitu ya, nggak pernah ngomongin ini. Akhirnya duduk bareng sama gue, akhirnya di depan notaris gitu ya. Mereka ngomong tuh haknya mereka apa aja gitu. Itu pernah kejadian. Karena memang kadang-kadang ya ini kali ya Van ya, pemahaman terhadap sebuah bisnisnya sendiri di musik itu kadang-kadang musisinya masih ragu untuk membicarakan itu karena mereka lebih senang untuk membicarakan sebuah karya dibandingkan membicarakan mengenai bisnisnya sendiri antar mereka. Mungkin ya Van ya. Betul. Nah itulah sebenarnya kenapa gue sangat appreciate SAE ya. SAE ini punya departemen music business gitu. Bahwa sebenarnya ya dalam konteks industri musik gitu, justru yang harus dicetak bukan hanya aktor dalam konteks musisinya, tapi yang menjalankan bisnisnya gitu. Kalau misalnya nggak ada yang menjalankan bisnisnya, nah itu musisi bakal kayak gimana nanti gitu. Nah, yang ngerawat industrinya musiknya kan adalah ya si music business manager ini gitu ya. Mau itu publishers, mau itu label, mau itu manajemen artis, mau itu publicist ya. Publicist sama publisher beda ya. Terus ada lagi apa tuh namanya event organizer, MICE, segala macam gitu ya. Nah, dalam konteks seperti ini kan kalau nggak dipikirin industrinya gitu ya si ini juga gimana nih, nggak bisa jalan gitu kan si aktor-aktor ini gitu. Makanya saya sangat senang gitu menjadi bagian di hari ini gitu karena memang SAE bisa dibilang salah satu-satunya kali di Indonesia ya yang ada institut musik yang ada ininya ya jurusan musik bisnis gitu karena institut musik lainnya hanya terfokus kepada bagaimana mencetak aktor pelaku industri musik yang nggak salah juga gitu tapi kan at the end of the day harus ada yang mikir itu gimana kalau mereka udah jadi gitu. Makanya saya selalu bilang dulu Backcraft gitu sekarang Parekraf gitu ya ekosistemnya harus dijaga gitu ya. Bahwa pada akhirnya bisnis administration dari musik itu juga akan menjadi hal yang tidak kalah pentingnya dalam ciptakan lagu atau hits gitu. Kenapa? Karena begitu hits terus bingung ngurusinnya, wah sama aja kan, uang kecil salah, uang gede salah nanti gitu. Benar. Nah makanya harus ada tangan dingin yang bisa megang ini gitu. Nah itu harusnya lulusan music business gitu. Nah makanya music business itu biasanya harus menguasai BA. Business Administration. Apa BA itu isinya? Isinya adalah legal, FAT ya. FAT itu apa? Finance, Accounting, Tax gitu ya. Sama satu lagi adalah HR gitu. Nah, sisanya itu udah ada hal-hal lainnya, industri lainnya ya operasional segala macam. Nah, makanya dalam hal ini penting banget tuh kalau kita bicara kita gini. Ini sama kayak pertanyaan kayak gini, Van, sebetulnya masih butuh nggak sih kita gabung sama label? Nah, ini pertanyaan yang sangat-sangat sebetulnya substansial gitu. Saya selalu balikin gini, lu mau apa? Mau cuma lagu lu ada di Spotify, Apple Music, Joox dan kawan-kawan aja, hati gede. Kalau lu cuma mau jadi musisi yang karya lu ada di Spotify, Apple Music dan Joox dan kawan-kawan itu, lu nggak perlu label, lu perlu musik agregator aja, lu naikin gitu ya, udah gitu, ada kan? Ya. Kalau lu mau gede, lu pasti butuh partner. Ya. Siapa partner itu? Ya, kemungkinan label gitu. Karena ya kan? Kenapa? Karena partner itu kan akan mendukung bukan hanya sisi finansial ya, tapi network, expertise, experience, terus juga secara psikologis gitu ya. Kadang-kadang kan kita kalau di industri musik ya, gue pernah ngalamin pada saat dapat kondisi di mana gue itu
make hits gitu ya, ada aspek psikologis yang menghantui, aduh gimana ya, besok album besok gimana ya gitu. Nah itu experience psychology yang dimiliki partner itu akan sangat ngebantu untuk tranquil gitu, apa ya bahasanya, menenangkan gitu ya. Menenangkan. Nah banyak nih contoh-contoh gitu ya, 360 musisi yang sukses, Tulus salah satunya, Raisa kedua gitu kan. Tapi jangan salah loh, mereka tuh punya tim yang sangat kuat di belakangnya. Tulus tuh punya musik Tulus. Itu udah kayak apa namanya, sebuah ini yang sangat kuat gitu ya. Isinya tuh MBA ITB semua, anak-anak ITB gitu. Jadi pinter gitu loh. Gitu. Jadi emang mereka didesain gitu ya untuk siap gitu masuk ke industrinya. Bukan karena kan ya ini kesalahan juga nih kebanyakan musisi gitu. Menjalankan bisnis musiknya mereka gitu ya dengan tolongin gue dong, lu kan temen gue gitu kan. Betul. Nah, itu satu hal yang harus jadi PR SHE tuh, bahwa music business itu adalah key factor gitu. Nah, kenapa? Karena tanpa ada music business manager yang bagus gitu, ini nggak akan jadi apa-apa sih talenta ini gitu. Nah, itu sama pertanyaannya sama seperti tadi gitu, kayak masih butuh label nggak saat ini? Oh, kalau saya sih, kalau lu visinya gede, of course you need partners gitu, dan partner itu mungkin label gitu. Orang yang memang membantu, tidak hanya karena sisi kreatif, saya yakin musisi itu adalah porsinya paling besar di situ, karena sisi kreatif musisi adalah ya kreatifnya di situ gitu. Tapi untuk mengelolaannya memang kita membutuhkan partner-partner yang memang bisa membantu karya itu menjadi lebih dari sekedar yang mungkin diharapkan. Benar bahwa bisa, apalagi dengan semua digital ya, era yang industri yang sekarang semua orang itu kayaknya melakukan sendiri itu bisa gitu. Benar memang bisa. Tapi masalahnya kan tidak hanya sekedar bisa atau ditaruh ya Pan ya. Bahkan kalau misalnya saya dulu tuh ngomongnya gini Pan. Ada toko kaset atau toko CD gitu ya. Semua itu naruh barangnya. Tapi gimana caranya barang lo itu ditaruh di depan, itu kan perlu effort. Iya nggak sih? Benar. Yang nggak semuanya orang tuh bisa gitu. Tiba-tiba lu buka pintu tokonya, dijembrengin ada stand banner di depan lo, itu kan nggak semudah itu juga. Nggak semudah itu. Perlu network, perlu experience gitu. Itu sama kayak misalnya gini, begitu lo udah punya lagu, ada di Spotify sama Apple gitu, then your track is one of your song is among the other 40 million tracks gitu. Betul. Jadi kalau ibaratnya tadi ya, toko musik itu, toko CD gitu, kenapa di Stara gitu jam dulu. Masuk nih, lu udah CD, udah ada gitu di Stara gitu misalnya, ada, terus tapi di rak paling pojok gitu. Iya. Gimana kita tahu gitu? Makanya kalau misalnya kita ngelihat ya, salah satu effort besar partner seperti label gitu ya, dalam konteks di streaming digital gitu ya. Jadi misalnya dalam case-nya Samsons gitu ya, dalam case-nya Samsons nih, yang nyari Samsons untuk dengerin Samsons cuma 12%. Sisanya tuh dari playlist sama algoritma. Siapa yang mainin ini? Berarti orang yang mengerti ini kan, artinya adalah siapa? Partner seperti label. Yang make sure bahwa lagu itu harus terputar gitu kalau dalam konteks streaming. Bagaimana kita bisa tahu lagu kita, lagu A gitu ada di dalam layanan streaming gitu. Orang sekarang habit orang itu kan carinya apa? Playlist kan. Playlist gitu. Dia udah nggak cari lagu. Cuma 12% nih kalau dalam konteks Samsung. Tapi kita pernah survei ya beberapa kali gitu ya. Rata-rata tuh 10% yang nyari. Gue mau dengerin Metallica nih gitu. Gue mau dengerin Coldplay nih misalnya gitu. Gue mau dengerin siapa gitu, Van Buren misalnya gitu kan. Tapi the rest itu udah playlist atau algoritma. Jadi misalnya likeness gitu ya, misalnya kita habis dengerin misalnya Metallica, terus disaranin gitu, lo mau dengerin juga nggak nih ada misalnya Megadeth gitu, karena mirip gitu. Terus misalnya kita habis dengerin lagu apa gitu misalnya Spain gitu, terus Al Jarreau gitu ya, misalnya ditawarin mau nggak dengerin juga nih mirip Incognito gitu kan. Nah
itu yang bergerak dalam konteks layanan digital. Nah, maka itu kita udah nggak tahu sebetulnya lagu yang terputar lagi di platform itu seperti apa. Nah, itulah PP 56 kembali lagi nih, itu membuat Indonesia menjadi relevan terhadap industri saat ini yang udah serba digital gitu. Yang saya bicara sama orang Itali gitu ya, ada partner ya, satu komunitas saya di global community itu line transactions yang terjadi di sana itu udah lebih dari 3,5 triliun line transactions. Jadi musik yang line transaction itu 3,5 triliun. Nah, kebayang nggak kalau misalnya yang ngerjain tuh manusia nyocokin ada 3,5 triliun data gitu ya. Ini lagu ini lagu ini. Udah gitu royaltinya kan 0,0,0000 gitu kan. Nolnya slip 1 aja udah beda tuh. Berarti harus sistem kan. Nah, itu yang sebetulnya harus diperhatikan benar-benar sama teman-teman gitu ya, bahwa gebrakan PP 56 itu sama, ini kontekstual sama lah gitu. Bagaimana kita menjadi relevan di industri yang udah serba digital. Karena gini, digital disruption 2.0 ini saya sering banyak ngobrol. Digital disruption ini kita di diskusi yang kedua kali itu saat ini ya, kenyataannya orang tuh untuk mendengarkan musik udah nggak perlu beli musik lagi. Itu adalah digital disruption 2.0. Terus yang orang beli apa? Itu pertanyaan. Yang orang beli akses. Kalau dulu digital disruption 1.0 orang masih beli full track download ya. Betul. Digital disruption 1.0 itu kan adalah menggabungkan antara konten dengan player kan. Nah, itu disrupsi pertama tuh. Jadi masih unit basis gitu. Tapi digital disruption 2.0 itu udah nggak begitu gitu. Yang kita beli akses gitu. Jadi kita beli 69.000 gitu ya, satu bulan langganan gitu. Kalau dulu nih full track download 69.000 dapat cuma 10-12 track gitu. Satu album gitu kan. Sekarang 69.000 the same price dapatnya akses ke 40 juta gitu ke library gitu. Nah, pertanyaannya, cara ngitung royalti jadi beda nggak? Jadi beda dong. Betul. Nah, sistemnya juga ada beda gitu. Nah, itulah yang saat ini kira-kira bicara di PP 56 ini. Dan pasti karena itu data, kalau teman-teman yang hadir di sini adalah sebagai musisi, maka ya kalau karyanya tidak didata dengan baik, ya mungkin akan kehilangan segitu banyak peluang yang tadi Ivan bilang ya, bahwa ada royalti dan segala macamnya gitu. Jadi please aware bahwa karya kita itu menjadi basic tadi yang Ivan bilang, kalau negara maju itu ya akan maju kalau memiliki kekayaan intelektual yang terdaftarkan gitu ya Pak ya. Mari kita menghargai hak cipta, karena hak cipta itu adalah bagian dari hak kekayaan atas intelektual. Karena saya ingin Indonesia menjadi negara yang maju, karena menurut saya salah satu ciri dari negara maju adalah negara di mana bangsanya mampu hidup dari hak kekayaan atas intelektual.